Assalamualaikum Bu Nes. Waalaikumsalam Pak David. Gimana nih kabar Bu Nes sore hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak David? Alhamdulillah Bu Nes, baik-baik juga. Begini Bu Nes, jadi sebelum kita melaksanakan coaching pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nantinya kepada Bu Nes. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Saya akan mengamati dan menilai Bu Nes nanti ketika melaksanakan proses coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Dan nanti saya juga akan melihat bagaimana cara Bu Nes memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coach merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nes berikan. Lalu jangan lupa juga Bu Nes untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Baik Bu Nes, yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Nes kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu kira-kira Bu Nes, kompetensi yang spesifiknya kira-kira apa nih yang Bu Nes ingin kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Bu Nes, ini pertanyaan yang terakhir Bu Nes. Lalu menurut Bu Nes, indikator yang seperti apa yang ingin Bu Nes capai pada percakapan kita kali ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin mencari solusi dari cara membantu coach untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan melaksanakan apa yang dia harapkan. Baik Bu Nes, saya rasa mungkin itu pertanyaan yang bisa saya berikan pada Bu Nes pada kesempatan kali ini. Silakan Bu Nes melaksanakan proses coaching dengan coach Bu Nes. Saya doakan Bu Nes bisa dapat membantu coach dalam membantu coach menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak David. Saya permisi dulu ya Pak. Ya, silakan Bu Nes. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ines. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rama. Apa kabar Bu Ines sekarang Bu Ines? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Bu Rama hari ini? Alhamdulillah juga baik Bu Ines. Boleh saya minta waktu Bu Ines sebentar Bu Ines? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu Ines. Boleh Bu Rama. Apa yang akan Bu Rama ceritakan pada sore hari ini? Begini Bu Ines, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Dan dari saya, selain itu dalam mengerjakan tugas, murid-murid saya banyak tugasnya yang hanya 50% saja mengerjakan. Oh, jadi begitu. Apa yang Ibu Rama harapkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu Ines. Menurut pemantauan Bu Rama selama mengajar dalam kelas, apa saja hal yang membuat anak-anak Bu Rama kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Bu Rama? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran seperti mungkin sedikit membosankan Bu Ines, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Mungkin itu Bu Ines. Oh, begitu ya Bu Rama. Apa yang dapat Bu Rama lakukan untuk membuat murid-murid
lebih antusias lagi dalam menerima pembelajaran yang Bu Rama ajarkan dalam kelas? Menurut saya, mungkin murid saya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan Bu Ines. Oh begitu, saya sependapat dengan Bu Rama. Lalu menurut pendapat Bu Rama, apa saja hal yang dapat Bu Rama lakukan sehingga murid-murid Bu Rama asik, menyenangkan, dan tidak bosan dalam menerima pembelajaran yang Bu Rama berikan? Saya biasanya menggunakan buku teks dan yang ada di perpustakaan Bu Ines. Oh, jadi Bu Rama dalam pembelajaran, Bu Rama hanya menggunakan buku teks. Kira-kira selain buku teks dari perpustakaan, sumber belajar apa lagi yang Bu Rama gunakan dalam pembelajaran dalam kelas? Saya pikir mungkin sumber lainnya ada Bu Ines, seperti video, YouTube, artikel lain yang ditulis di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu Ines, sepertinya kuis. Nah, betul sekali Bu Rama. Kalau Bu Rama menggunakan metode atau media pembelajaran yang lain, saya yakin Bu Rama bisa membuat murid-murid menjadi lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Sekarang, apa rencana yang akan Bu Rama lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelas Bu Rama? Yang pertama, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, artikel. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Wah, bagus sekali rencana Bu Rama. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini? Komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber pembelajaran untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali rencana Bu Rama. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa semua yang Bu Rama lakukan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyebabkan anak lebih menyenangkan dan sesuai dengan harapan yang Ibu Rama inginkan. Terima kasih Bu Ines atas waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak murid kita. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Rama, saya juga berharap Bu Rama bisa mengimplementasikannya di kelas Bu Rama dan menjadikan anak lebih menyenangkan dan lebih antusias dalam belajar. Sama-sama Bu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ines. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nes. Waalaikumsalam Pak David. Nah, gimana Bu Nes? Tadi kan Bu Nes sudah melaksanakan proses coaching terhadap coach Bu Nes. Jadi sebelum menutup percakapan kita pada sore hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih pada Bu Nes mengenai kegiatan tadi. Baik Pak, silakan Pak. Baik Bu Nes, yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa saja yang sudah Bu Nes lakukan pada proses coaching tadi? Pada saat pelaksanaan coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur percakapan Tirta. Dimanapun alur percakapan Tirta itu, yang pertama menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan menetapkan tanggung jawab. Sehingga dengan proses menggunakan alur percakapan Tirta ini, saya bisa membuka pikiran dari coach dan dapat menceritakan masalah yang dihadapinya,
dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Nes, selanjutnya saya akan menyampaikan ada beberapa catatan-catatan dari pengamatan saya tadi sewaktu Bu Nes melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Gimana Bu Nes? Ya, silakan Pak. Baik, menurut saya Bu Nes sebagai observer, Bu Nes sudah melaksanakan proses coaching berdasarkan alur tirta dan prosesnya itu sudah runtut dan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Nes sudah berusaha untuk menggali informasi dari coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan tentunya Bu Nes sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Bu Nes, ini pertanyaan yang terakhir. Ya, Pak. Kira-kira dari kegiatan coaching yang Bu Nes lakukan tadi, masih ada tidak kompetensi yang ingin Bu Nes kembangkan lagi untuk coaching selanjutnya? Kompetensi yang masih saya ingin kembangkan yaitu bagaimana saya bisa memahami lebih baik lagi dengan alur percakapan tirta ini Pak, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik Bu Nes, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi. Mungkin demikian kegiatan observasi kita pada kali ini Bu Nes. Semoga semua harapan kita ke depannya dapat tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Saya tutup percakapan kita pada kali ini Bu Nes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam Bu Rama. Apa kabar Pak David hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak David. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya Pak David? Ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana Bapak mendirikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coaching merespon pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Kemudian jangan lupa ya Pak menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Ya baik Bu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ya Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Pak, apa kompetensi yang spesifik ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mungkin mendengarkan aktif dan terus mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baiklah Pak, pertanyaan yang terakhir ya Pak, indikator yang seperti apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita hari ini? Saya menginginkan saya bisa membantu coach saya ini dalam menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan Bu. Baik Pak. Saya rasa itu pertanyaan yang bisa saya berikan pada Bapak kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coaching terhadap coach Bapak. Saya doakan Bapak dapat membantu coach Bapak dalam menemukan solusi dari permasalahan coach tersebut. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nes. Waalaikumsalam Pak David. Gimana kabar Bu Nes hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Pak David, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Nes, baik-baik juga. Anak-anak Bu Nes di kelas gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah anak dalam kelas kondusif Pak. Alhamdulillah, syukurlah. Kira-kira ada apa nih Bu Nes datang ke sini pada kali ini? Maaf Pak David, saya mengganggu waktunya sebentar.
Saya ingin membicarakan permasalahan terkait yang terjadi dalam kelas saya, Pak. Jadi begini, Pak, saya sedang merasa kurang nyaman dengan perilaku seorang murid yang suka membuli temannya, Pak. Membuli temannya. Kira-kira seperti apa ya, Bu Nes, bullying yang dilakukan oleh siswa tersebut? Dia suka melontarkan kata-kata bodoh, kata-kata jelek, bahkan dia menjintak kepala temannya, Pak. Oh, jadi begitu ya, Bu Nes. Terus Bu Nes, kira-kira dari percakapan kita pada kali ini, apa nih harapan yang ingin Bu Nes capai dari percakapan kita pada hari ini? Saya berharap dari percakapan kita pada hari ini, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam kelas saya, Pak. Baik, Bu Nes. Dari masalah Bu Nes tadi Bu Nes bercerita ada anak yang sering melakukan bullying, dan anak tersebut selain membuli secara verbal, dia juga sampai fisik ya, Bu Nes? Iya, Pak. Kira-kira menurut Bu Nes ada tidak hal yang melatar belakangi kenapa anak tersebut bersikap seperti itu, Bu Nes? Sepengetahuan saya, Pak, anak ini sebetulnya dia pintar, Pak. Tetapi karena kepintarannya itu, dia suka kurang menghargai temannya. Sepengetahuan saya, dia tinggal bersama neneknya, Pak. Sementara orang tuanya bekerja di luar kota. Orang tuanya itu pulang ke kampungnya sekali 1 bulan aja, Pak. Itu pun di awal bulan. Baik, Bu Nes. Jadi jika seperti itu, Bu Nes, kira-kira dari latar belakang tadi itu apa yang bisa Bu Nes lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Bu Nes? Saya berpikir saya ingin bertemu dengan orang tuanya langsung, Pak. Sebenarnya saya sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini menggunakan segitiga restitusi, tetapi tetap seperti itu. Jadi saya ingin menemui orang tuanya karena orang tuanya itu menganggap karena anaknya pintar, jadi anaknya itu tidak mau berbagi dengan temannya, Pak. Oh, begitu, Bu Nes. Jadi Bu Nes sudah mencoba menyelesaikannya sebelumnya Sudah. dengan menggunakan segitiga restitusi, namun belum efektif ya, Bu Nes? Iya, Pak. Lalu kalau Bu Nes ingin bertemu dengan orang tuanya, kira-kira Bu Nes akan memanggil orang tua anak tersebut ke sekolah atau datang langsung ke rumahnya? Saya berencana ingin langsung datang ke rumahnya, Pak. Saya ingin menemui orang tuanya karena saya juga belum pernah, Pak, ketemu dengan orang tuanya. Sebut saja saya ingin silaturahmi, Pak, dengan orang tuanya itu. Baik, Bu Nes, saya setuju sekali dengan apa yang Bu Nes sampaikan. Lalu selain solusi yang pertama, ada tidak menurut Bu Nes solusi lain yang bisa Bu Nes lakukan? Mungkin solusi itu saja dulu, Pak. Sementara saya sudah mencoba menceritakan dengan guru kelas 4, tetapi kata guru kelas 4, memang anaknya seperti itu, Pak. Di kelas 4 memang seperti juga tingkah laku anaknya. Oh, jadi Bu Nes sudah bercerita dengan guru kelas sebelumnya, Iya. dan memang perilaku anak ini memang seperti itu ya? Memang begitu, Pak, semenjak dia kelas 4. Baik, Bu Nes. Kira-kira tadi Bu Nes ingin berkunjung ke rumahnya ya, Bu Nes. Kira-kira kapan rencana Bu Nes untuk berkunjung ke rumahnya? Rencana saya Jumat besok, Pak. Karena saya mencoba menelpon neneknya, cuma neneknya konfirmasi sama saya, orang tuanya pulang Kamis malam, Pak. Jadi saya Jumat besok mau jumpa dengan orang tuanya, Pak. Nah, baik, Bu Nes. Saya sangat setuju sekali dengan solusi yang Bu Nes ajukan. Sekarang gimana nih perasaan Bu Nes karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Nes hadapi? Perasaan saya sekarang sudah senang, Pak. Sudah lega dengan percakapan kita ini. Yang awalnya saya bingung
tentang permasalahan yang saya hadapi. Dengan percakapan ini saya sekarang merasa lega, senang, dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah Bu Nes, saya juga merasa lega kalau Bu Nes sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Nes. Saya doakan semoga masalah ini dapat terselesaikan dengan baik ya Bu Nes. Ya Pak. Amin. Saya juga mengharapkan yang demikian Pak David, karena Pak David telah meluangkan waktunya untuk mencari permasalahan, mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan nanti saya akan mengabarkan kepada Bapak David tentang apa yang saya bicarakan dengan orang tuanya itu Pak. Terima kasih kembali Bu Nes. Saya akan menunggu kabar baik yang datang dari Bu Nes. Baik Pak David, saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Assalamualaikum. Baik Bu Nes, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak David. Waalaikumsalam Bu Rama. Oke Bapak, tadi kan Bapak sudah melaksanakan proses coaching terhadap coaching. Sebelum menutup pembicaraan kita, saya akan mengajukan pertanyaan kembali mengenai kegiatan tadi. Ya baik Bu. Nah, yang pertama apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Pada pelaksanaan coaching tadi, saya sudah mengikuti alur TITA Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan menetapkan tanggung jawab. Sehingga dengan proses ini bisa membuka pikiran dari coach untuk dapat menceritakan masalah yang dihadapinya dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Pak, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan-catatan dari proses coaching yang telah Bapak laksanakan berdasarkan pengamatan saya ya Pak. Ya silakan Bu. Menurut saya sebagai observer, Bapak sudah melaksanakan proses coaching berdasarkan alur TIRTA, dan proses alur TIRTA sudah meruntut dan sesuai dengan alur TIRTA. Kemudian Bapak sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya ya Pak. Ya, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya Bu, kompetensi yang masih ingin saya kembangkan lagi yaitu bagaimana saya bisa memahami lebih baik lagi alur TIRTA ini Bu, sehingga dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya Bu. Baik Pak, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Demikian kegiatan observasi kita kali ini Pak. Semoga semua harapan kita kedepannya dapat tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rama hari ini? Baik Bu. Begini Bu Rama, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rama. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Bu Rama sudah sesuai dengan alur TIRTA apa belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coach merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian jangan lupa ya Bu Rama ya, menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Apa kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan?
Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, Bu. Indikator yang seperti apa yang ingin Bu Rama inginkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya ingin bisa membantu koci saya untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi, serta bisa melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, Bu. Baiklah Bu Rama, saya rasa itulah pertanyaan yang bisa saya berikan pada hari ini kepada Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap koci. Saya doakan Ibu dapat membantu koci untuk menemukan solusi dari permasalahan koci tersebut. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum Bu Rama. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Bapak David. Waalaikumsalam Bu Rama. Ya Pak David, sesuai janji kita kemarin, sore ini kita akan berkomunikasi kembali. Ya, alhamdulillah Bu Rama. Oke Pak David, pengen ngomong apa ini sore ini? Iya nih Bu Rama, saya pengen cerita masalah salah seorang murid saya. Ada salah seorang murid saya itu dia terlalu sering libur Bu, dengan alasan yang bermacam-macam, mulai dari sakit ataupun izin ada keperluan penting katanya Bu. Dalam seminggu itu pasti aja ada dia yang tidak hadir Bu. Jadi motivasinya untuk belajar di sekolah itu sangat berkurang Bu, dan hal tersebut juga berpengaruh kepada hasil belajar pada anak tersebut Bu. Oke, berarti Bapak David sore ini ingin berbicara masalah siswa Bapak yang terlalu sering tidak datang ke sekolah ya Pak? Iya betul Bu. Oke, karena percakapan kita ini singkat Pak, apa yang ingin Bapak dapat di akhir percakapan kita ini? Ya Bu, di akhir percakapan kita ini saya ingin nantinya menemukan cara menghadapi anak ini supaya dia tidak terlalu sering izin ke sekolah dan mempunyai motivasi yang kuat dalam belajar Bu. Baiklah Pak David, ingin bagaimana agar anak ini rajin ke sekolah dan mempunyai motivasi yang kuat untuk datang ke sekolah ya? Iya Bu. Ngomong-ngomong Pak David, apa yang sudah Bapak lakukan terkait siswa tersebut? Ya Bu, karena anak tersebut juga seperti itu Bu, di kelas sebelumnya saya sudah komunikasikan dengan wali kelasnya sebelumnya. Jadi saya juga sempat berkomunikasi dengan kepala sekolah dan memanggil orang tua dari siswa ini Bu untuk berbicara. Saya juga pernah memanggil anak ini langsung dan berbicara supaya dia menjaga kesehatannya dan rajin datang ke sekolah. Namun upaya yang saya lakukan ini belum juga berhasil Bu, karena tidak ada perubahan sampai saat ini. Oke, berarti Pak David sudah melakukan berbagai cara ya supaya anak ini rajin datang ke sekolah. Nah, sekarang apa nih yang perlu Bapak lakukan berikutnya menurut Pak David? Begitulah Bu. Saya merasa sangat bingung Bu sebenarnya sekarang. Oke, kalau menurut Pak David, waktu Pak David masih ketika jadi siswa dulu, apa yang membuat Bapak bersemangat untuk datang ke sekolah? Misalnya sakit-sakit, Bapak datang juga ngotot ke sekolah. Ya, seingat saya dulu waktu saya sekolah, hal yang membuat saya itu rindu ke sekolah itu Bu, ya guru yang menyenangkan dan juga teman-teman yang menyenangkan Bu. Guru yang menyenangkan dan teman-teman yang menyenangkan. Ya, guru yang menyenangkan seperti apa Pak David inginkan? Ya, guru yang menyenangkan itu menurut saya guru yang memberikan perhatian yang lebih kepada siswanya. Kemudian kalau mengajar itu pembelajarannya itu menarik Bu, karena banyak media pembelajaran yang digunakan. Sepertinya saya perlu juga ya melakukan seperti itu Bu. Ya, benar sekali Pak David. Berarti gambaran seperti apa yang akan Bapak lakukan? Berarti saya akan berusaha melakukan pendekatan kepada anak ini Bu. Kemudian dalam pembelajaran
saya akan berusaha untuk selalu menggunakan media pembelajaran yang menarik agar bisa memotivasi siswa untuk rajin ke sekolah. Bagus sekali Pak David, ide yang menarik. Kapan Bapak bisa mulainya? Berhubung karena sekarang ini hari Sabtu, mungkin hari Senin bisa saya langsung melaksanakan, Bu. Mantap, selamat mencoba ya Pak David. Saya tunggu kabar terbaru dari Pak David mengenai anak tersebut. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, karena telah membantu. Ya, sama-sama Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rama. Waalaikumsalam Bu Ines. Bu Rama tadi kan sudah melakukan proses coaching terhadap Koci. Sebelum menutup pembicaraan kita pada sore hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan coaching yang Bu Rama lakukan tadi. Baik Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Pada pelaksanaan coaching saya sudah mengikuti alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan menetapkan tanggung jawab. Sehingga dengan proses ini bisa membuka pikiran dari coach untuk dapat menceritakan masalah yang dihadapi dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Rama, ini ada sedikit ya Bu Rama. Saya akan menyampaikan catatan-catatan dari proses coaching yang telah Ibu laksanakan berdasarkan pengamatan saya tadi. Silakan Bu. Menurut saya, sebagai observer, Ibu sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur Tirta. Dan proses alurnya sudah lentur dan sesuai dengan alur percakapan Tirta. Kemudian, Ibu sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Selanjutnya, pertanyaannya terakhir ya Bu Rama. Kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Mungkin kompetensi yang masih ingin saya kembangkan lagi yaitu bagaimana saya bisa memahami dan bagaimana saya bisa memahami dengan lebih baik lagi alur Tirta ini Bu, sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Bu, semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya. Demikian kegiatan observasi kali ini ya Bu Rama. Ya, Bu. Semoga semua harapan kita ke depannya dapat tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.